Sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Saat libur panjang akhir tahun, warga dapat meraih untung hingga jutaan rupiah dengan berjualan makanan dan oleh-oleh khas Kabupaten Bandung Barat. Dengan luas 1.762 km persegi, wilayah Kabupaten Bandung yang dikelilingi pegunungan memiliki objek pariwisata alam yang turut membantu roda perekonomian masyarakat. Termasuk bagi para petani buah stroberi yang berada di kawasan Kecamatan Ciwidey, Pasir Jambu, dan Ranca Bali. Di 3 kecamatan tersebut ada 290 hektar perkebunan buah stroberi yang mayoritas menjadi tempat wisata petik sendiri buah stroberi. Para petani stroberi yang kebunnya dijadikan objek wisata dapat menjual lebih dari 80 kg setiap hari. Dengan harga jual mencapai Rp45.000 per kilogram, saat musim liburan para petani dapat meraih omset hampir Rp4 juta setiap harinya. Paling sedikit 10 kilo satu hari. Kalau terbanyak biasanya berapa kan? Biasanya ya paling banyak nyampe sampai 100 kilo, 80 kilo biasanya untuk musim-musim sekarang ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bandung mencatat lebih dari 2.140 ton buah stroberi telah terjual saat musim libur lalu. Dilihat dari dampak ekonomi dari produksi stroberi ini sebenarnya sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Ranca Bali maupun di Pasir Jambu. Karena harga posisi saat ini, harga stroberi itu mencapai antara 35 sampai 40 ribu. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bandung Selatan juga menjadi kado akhir tahun bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata. Hampir setiap penginapan, baik hotel, villa maupun homestay, tingkat huniannya naik signifikan. Dan itu konsumennya atau tamunya middle ke bawah. Jadi banyakan yang lokal, yang setelah lewat akhir tahun itu kebanyakan bermalamnya di Cimanggu untuk menikmati pemandian air panas di situ. Objek wisata alam menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian warga sekitar. Salah satunya di kawasan Kawah Putih Ciwidey dan kolam air panas alami Cimanggu yang menjadi primadona wisatawan. 200 orang warga sekitar berjualan oleh-oleh khas daerah di lokasi ini. Saat libur panjang akhir tahun, warga meraup untung 1 hingga 2 juta rupiah per hari. Di sini kita melibatkan warga masyarakat sekitar dari segi untuk ontang-anting sekitar 97 unit, dan terus warung makan dengan stroberi dengan oleh-oleh itu kurang lebih sekitar 200-an. Liburan Pak agak ada peningkatan Pak ya, walaupun tidak begitu bagus peningkatannya, tapi memang ada peningkatan dibanding dengan hari-hari biasa. Itu kira-kira berapa Kang peningkatannya? Mungkin sekitar 10% ada Pak, 10% lah untuk saat ini. Tapi kalau lebaran misalnya lebih ramai Pak. Meski tahun 2015 perekonomian nasional melambat, perputaran uang di kawasan wisata Bandung Selatan saat libur panjang akhir tahun 2015 mencapai Rp5 miliar atau meningkat 10% dibanding tahun lalu. Sehingga pemerintah daerah juga setiap tahun terus meningkatkan sarana-sarana pendukung yang berkaitan dengan kepariwisataan, termasuk membenahi sarana-sarana objek wisata yang ada. Juga kita mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung. Meski menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar, namun sarana umum seperti jalan menuju lokasi wisata yang kecil dan rusak dikeluhkan pengelola. Ruas jalan itu salah satu faktor penghambat mungkin orang untuk berkunjung ke Ciwidey kan. Emang kenapa sih Kang jalannya Kang? Sejauh ini kan kecil, terus jalannya banyak berlubang, dan itu juga sangat mengkhawatirkan ya terutama untuk pengendara sepeda motor. Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung terus berupaya mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera memperlebar jalan nasional hingga membuat jalan alternatif menuju kawasan wisata. Infrastruktur misalnya dari Soreang untuk menuju ke tempat wisata itu jalan sekarang masih sempit, itu ada kemacetan, jumlah jarak tempuhnya pun yang seperti biasanya itu harusnya 1 jam dari Soreang ke Kawah Putih, 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Itu kalau misalnya untuk long season, kalau misalnya holiday season juga, kalau misalnya sekarang kayak long weekend, itu bisa sampai 8 atau 10 jam. Industri pariwisata Bandung Selatan merupakan salah satu sektor penting untuk dikembangkan.
Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka sudah seharusnya ditunjang dengan program pembangunan infrastruktur yang memadai. Adirianto melaporkan untuk NET.